Perang Suksesi dan Kemunduran Majapahit. Sri Prabu Kertawijaya mangkat pada tahun 1373 Saka, 1451 Masehi. Menurut para raton, jenazahnya didarmakan di Kertawijayapura, sebuah makam tua di samping makam Putri Campa, Darawati, istri Sri Prabu Kertawijaya, diyakini sebagai makam yang disebut Kertawijayapura tersebut, meski juru kunci penjaga menyebutnya sebagai makam Prabu Damarwulan, dan makam Putri Campa Darawati disebut sebagai makam permaisurinya, Ratu Kenconowungu. Setelah Sri Prabu Kertawijaya mangkat, Majapahit dengan cepat jatuh ke dalam konflik perebutan kekuasaan berlarut-larut. Dyah Wijaya Kumara Bre Pamotan yang naik tahta pada tahun Saka 1373 per 1451 Masehi menggantikan Sri Prabu Kertawijaya dengan gelar Sri Raja Sawardana, dinobatkan di Keling Kahuripan, Bre Pamuatan Anjeneng Ikeling, Kahuripan Abi Sekanira Sri Raja Sawardana. Penobatan Raja Majapahit di Keling Kahuripan yang terletak di pedalaman Daha Kediri, menunjukkan adanya ketidakberesan, mengingat Dyah Wijaya Kumara Bre Pamotan hanya berkedudukan sebagai menantu Sri Prabu Kertawijaya. Tidak sampai 2 tahun berkuasa, di tengah konflik perebutan kekuasaan dengan putra-putra Sri Prabu Kertawijaya, Sri Raja Sawardana hilang ingatan. Saat dihibur di atas perahu yang meluncur di tengah segara, ia melompat dan mati tenggelam. Abu jenazah Sri Raja Sawardana dicandikan di Sepang. Karena meninggal akibat melompat ke segara, maka ia disebut dengan nama Anumerta Bre Pamotan Sang Sinagara, Bre Pamotan yang melempar diri ke segara. Ia meninggalkan 4 orang putra dan seorang putri yaitu Bre Kahuripan, Bre Mataram, Bre Pamotan, Bre Kretabumi, dan Parameswari Lasem. Menurut para raton, sepeninggal Sri Raja Sawardana, selama 3 tahun antara tahun Saka 1375 dan 1378, tahun 1453 sampai tahun 1456 Masehi, Majapahit dalam keadaan tanpa raja, telung tahun Tanhana Prabu. Keadaan tanpa raja ini berakhir pada tahun Saka 1378 per 1456 Masehi, ketika Bre Wengker naik tahta dengan gelar Hyang Purwawisesa. Pada prasasti Waringin Pitu disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Sri Prabu Kertawijaya pada tahun Saka 1369 per 1447 Masehi, yang menjadi Batare Wengker adalah Giri Sawardana Dyah Suryawikrama, yang menurut para raton, Bre Wengker ini adalah putra Sri Prabu Kertawijaya. Jadi yang mengganti Bre Pamotan Sang Sinagara adalah putra Sri Prabu Kertawijaya, Hyang Purwawisesa selama memerintah meneruskan kebijakan ayahandanya, Sri Prabu Kertawijaya, yang memberikan kedudukan-kedudukan penting kepada kerabat-kerabatnya yang beragama Islam. Di era pemerintahan Hyang Purwawisesa, Raden Patah, saudara lain ibu, diangkatnya menjadi pecat tanda di Bintara, bawahan Adipati Demak, Lembu Sora. Raden Kusen, putra Arya Damar, yang merupakan kemenakannya, diangkat menjadi pecat tanda di Terung. Saudaranya yang lain, Batara Katong, yang beragama Islam diangkat menjadi raja di Wengker Ponorogo. Raden Paku, keturunan Bre Wirabumi, diangkat menjadi raja muda di Giri dengan gelar Prabu Satmata. Bre Wengker Hyang Purwawisesa memerintah selama 10 tahun. Ia mangkat pada tahun Saka 1388 per 1466 Masehi dan didarmakan di Puri, Bre. Hyang Purwawisesa Mokta Dinarma Ring Puri I Saka Brahmana Nagagnisi Tangso. Ia digantikan oleh putranya, Bre Pandan Salas Dyah Suraprabawa yang saat itu menjadi Batare Tumapel, yang naik tahta dengan gelar Singhawikrama-Wardana, yang di dalam prasasti Trowulan 3 disebutkan memiliki permaisuri Bre Singhapura Dyah Sripura Raja Sawardana Dewi. Sri Prabu Singhawikrama-Wardana yang naik tahta pada tahun Saka 1388 per 1466 Masehi itu hanya berkuasa selama 2 tahun, Prabu Rewang tahun tumuli sah saking Kadaton. Sebab berbagai kebijakannya yang sama dengan kebijakan kakeknya, Sri Prabu Kertawijaya, dan ayahnya, Hyang Purwawisesa, yang memberi peluang kepada kerabat-kerabatnya yang beragama Islam untuk menjadi pejabat kerajaan, menjadikannya sangat dibenci oleh kerabatnya sendiri.
Tahun 1390 Saka, 1468 Masehi, terjadi pemberontakan besar yang diduga dipimpin Bray Kertabumi putra Bray Pamotan Sang Sinagara. Para raton menyebut dalam pemberontakan itu Sang Nata sah saking keraton, sang raja pergi meninggalkan keraton. Sri Prabu Suraprabawa lari dari ibu kota Majapahit dan berkuasa di Daha sampai mangkatnya pada tahun Saka 1396 per 1474 Masehi. Ketika Sri Prabu Suraprabawa mangkat pada 1396 Saka atau 1474 Masehi, Bray Kertabumi mengangkat diri sebagai Maharaja Majapahit satu-satunya. Tetapi tindakan Kertabumi itu ditentang oleh keturunan Sri Prabu Kertawijaya dan para adipati pesisir muslim yang diangkat oleh Sri Prabu Hyang Purwawisesa dan Sri Prabu Suraprabawa. Saat itu, di Majapahit terdapat dua orang raja. Yang pertama, Bray Kertabumi yang berkuasa di Wilwatikta. Yang kedua, dia Ranawijaya putra Sri Prabu Suraprabawa Singhawikrama-wardana yang menggunakan gelar Abhiseka Girindrawardana. Bray Kertabumi hanya berkuasa kurang dari 4 tahun. Sebab pada tahun Saka 1400 per 1478 Masehi, dia Ranawijaya Girindrawardana membawa pasukan besar untuk menyerang Majapahit. Yuda Lawaning Majapahit merebut kembali kekuasaan dari tangan Bray Kertabumi. Dalam peristiwa serangan itu, para raton menyatakan Bray Kertabumi yang masih terhitung paman dari Bray Prabu itu terbunuh di Kedaton pada tahun Saka 1400 Pamunsu Bray Kertabumi, Kaperna Paman, Bray Prabu Sang Moktaring Kadaton I Saka Sunya Nora Yuganing Wong. Sumber dari para raton ini sejalan dengan sumber dari Serat Kanda yang menyebut peristiwa kehancuran ibu kota Majapahit akibat serbuan Girindrawardana itu terjadi pada tahun Saka 1400 yang ditulis dalam Candra Sengkala Sirna Ilang Kertaning Bumi. Pakar arkeologi dan epigrafi Hasan Jafar dalam buku Masa Akhir Majapahit, Girindrawardana dan Masalahnya menegaskan bahwa setelah kekuasaan Bray Kertabumi digulingkan, dia Ranawijaya Girindrawardana berhasil mempersatukan kembali sisa-sisa wilayah kerajaan Majapahit yang sudah terpecah-pecah dan mengukir namanya dalam prasasti dengan gelar Paduka Sri Maharaja Sri Wilwatiktapura Janggala Kadiri Prabu Nata. Walaupun demikian, keadaan Majapahit yang telah rapuh dari dalam disertai timbulnya perkembangan-perkembangan baru di daerah pesisir utara Jawa dan di Asia Tenggara umumnya, menyebabkan kekuasaan Majapahit tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi dan lambat laun sampai pada saat keruntuhannya. Pandangan Hasan Jafar tentang keruntuhan Majapahit akibat perang suksesi yang berpuncak pada peristiwa penyerangan dia Ranawijaya Girindrawardana ke ibu kota Majapahit, sedikitnya terbukti dengan terpecah belahnya kekuasaan Majapahit menjadi kadipaten-kadipaten kecil yang terbebas dari kekuasaan Majapahit. Jika pada masa kekuasaan Sri Prabu Kertawijaya pada tahun-tahun 1447 sampai tahun 1451 Masehi wilayah utama Majapahit yang terpantau masih sekitar 24 negara daerah yang merupakan negara Sakawat Bumi, negara vasal, seperti Dahak Kahuripan, Jagaraga, Pajang, Tanjung Pura, Mataram, Pajang, Wengker, Kabalan, Tumapel, Singhapura, Kertabumi, Kembang Jenar, Lumajang, Wirabumi, Matahun, Keling, Pandan Salas, Paguhan, Kalingapura, Pamotan, Lasem, Pakembangan, dan Pawanuhan. Maka pada masa akhir Majapahit di bawah kekuasaan keturunan Girindrawardana, telah bermunculan wilayah-wilayah baru seperti Demak, Pengging, Giri, Sengguru, Tepasana, Garuda, Surabaya, yang kemudian disusul munculnya kadipaten-kadipaten Gurem seperti Japara, Samarang, Kendala, Pati, Tuban, Sidayu, Gresik, Pamadegan, Arosbaya, Sumenep, Puger, Babadan, Macan Putih, Pasuruhan, Kedawung, Dengkol, Banger, Ropo, Gerongan, Gending, Panjer, Keniten, Srengat, Jamunda, Hantang, Pamenang, Balitar, Rawa, Kampak, Pesagi, Mahespati, Pasir, Uter, Wirasari, Wodi, Taji, Bojong, Juwana, Batu Putih, Gumena, Tedunan, Jaratan, Kacongan, Pati, dan Rajekwesi, yang satu sama lain mengaku penerus Majapahit sehingga sering pecah peperangan di antara mereka.
Sementara itu, sejak ibu kota kerajaan dipindah ke Daha Kadiri, Majapahit berangsur-angsur terkucil menjadi negara agraris yang terkunci di daratan, landlocked, dan tidak mampu berkembang. Pelaut-pelaut Portugis yang datang pada awal abad ke-15 Masehi masih mencatat bahwa Majapahit sebagai kerajaan masih disebut-sebut orang di pedalaman Daha.